pripun? Iya iya tidak. Wonten apa, Mbak? Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Natalia Misbah, biasa dipanggil Lil atau Misbah. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Glasgow. Di sini kedatangan saya adalah untuk melakukan penyuluhan kepada jenengan-jenengan sebagai petani di desa ini untuk memberikan materi mengenai mesin combine harvester sebagai sistem terbaru dalam pemanenan dan pasca panen. Nopo tuh mesin nopo iku Mbak? Biasanya damel nopo? Oh, itu mesinnya itu bisa buat memanen tanaman padi. Karena kan kalau tanaman padi itu biasanya ya masih menggunakan teknik manual. Sedangkan nah, itu pas proses penggilingan itu pun masih memakai tenaga dan masih memakai biaya. Dari jelas itu tingkat efisiensinya itu juga berkurang dan tingkat berat gabah dan berat padi berat berasnya itu pun ikut terkuras. Jadi itu sangat tidak efisien dan tidak ekonomis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin combine harvester dalam mesin. Oh, nggih, monggo. Pripun. Jadi gini. Upaya pencapaian tujuan akhir dari sistem budidaya tanaman padi, yakni tahapan panen dan pasca panen, banyak cara untuk membuktikan bahwa kegagalan atau hambatan yang terjadi saat itu dapat teratasi dengan bentuk pengembangan inovasi pada petani. Inovasi mempermudah para petani untuk berpikir dan mengakselerasikan kemampuan mereka ke dalam kemajuan pengembangan teknologi. Sistem panen mempengaruhi kegiatan perontokan yang akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya. Proses pemanenan merupakan tahapan kegiatan yang dimulai dari pemotongan padi hingga perontokan gabah. Dalam sistem panen secara garis besar dipengaruhi oleh mekanisme panen itu sendiri dan proses pemanenan. Mekanisme panen sangat terkait dengan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Terdapat 3 sistem pemanenan padi yang berkembang di masyarakat, yaitu sistem ceplokan, sistem individu atau keroyokan, dan sistem kelompok. Sistem panen tersebut sangat terkait dengan faktor sosial dan budaya masyarakat setempat yang pada akhirnya mempengaruhi pada tahapan selanjutnya berupa kegiatan perontokan serta faktor kehilangan hasil. Pemanenan padi sistem individual atau keroyokan dengan jumlah pemanen yang tidak terbatas menyebabkan banyak gabah tercecer dan yang tidak terontok. Pemanenan padi dengan sistem kelompok atau beregu mudah terkontrol sehingga dapat menekan tingkat kehilangan pada saat pemanenan. Cara kerja dari alat-alat pemanen padi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yang diantaranya seperti mesin panen yang hanya memotong rumput padi, kemudian melemparkan ke samping atau ripper. Mesin panen yang mampu memotong rumput, merontokkan, dan membersihkan butiran gabah dari kotoran disebut combine harvester machine. Saat ini, proses panen yang biasanya menggunakan alat-alat padi tradisional kini beralih ke penggunaan mesin pemanen padi modern combine harvester. Selain meningkatkan efisiensi panen dengan pengurangan waktu panen bila dibandingkan dengan tenaga manusia dan penggunaan alat panen tradisional, juga mengurangi tingkat kehilangan hasil. Dikarenakan prinsip kerja alat pemanen padi kombinasi ini selain memotong padi atau reaping, juga merontok atau threshing juga sekaligus mengemas gabah. Selain mengefisiensikan waktu dan biaya saat panen, alat panen padi ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, khususnya pada sektor pertanian dengan menyediakan jasa pemanenan dengan menggunakan alat panen combine harvester. Combine harvester adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan, dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian, waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia atau manual, serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar,
seperti pada pemanenan tradisional. Oleh karena itu, penggunaan mesin ini dapat menggantikan dan meniadakan alat-alat pengikat, pemotong, dan perontok pada kegiatan pemanenan. Adapun keuntungan dari penggunaan alat ini adalah mengurangi biaya pemanenan dan perontokan, kebutuhan tenaga berkurang, lahan dapat lebih cepat dibersihkan, untuk kegiatan pengolahan lahan tanah kembali pun cepat dibereskan. Jerami terdistribusi di atas tanah, serta proses pemasaran dari produksi ataupun hasil panen dapat segera dilakukan. Sedangkan kendala dari alat ini yaitu investasi yang dibutuhkan relatif besar. Peluang usaha seperti halnya jasa penggunaan dan penyewaan alat combine harvester perlu melalui studi dan analisis yang dapat dijadikan pertimbangan saat akan memulai ataupun sedang dalam proses menjalankan usaha tersebut. Di samping itu, tentunya harus diikuti dengan perawatan dan dukungan suku cadang yang memadai. Selain itu, studi dan analisis ekonomi kelayakan penggunaan maupun usaha penyewaan dari alat perlu dilakukan agar dapat menjadi bahan informasi untuk dapat mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya pengoperasian, serta biaya-biaya mulai dari pembelian, perawatan, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu efektivitas kerja alat pada saat pengoperasian pada lahan pemanenan. Dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian, warga harusnya dapat mengenali peranan penting dari implikasi alat ini. Yang paling memberikan keuntungan dari sisi ekonomi adalah combine harvester. Mesin ini adalah alat mesin pertanian serbaguna dalam perlakuan hasil pertanian. Beberapa jenis combine telah dikeluarkan oleh negara Jepang tahun 1977. Pada intinya, combine adalah mesin pertanian kompleks yang digunakan saat pemanenan dengan efisiensi waktu yang relatif singkat, misalnya pada pemanenan padi. Peranan beberapa bagian combine harvester seperti reel, manfaatnya menarik atau mengetangkai tanaman padi dari tempat tegak mengarah pisau pemotong. Auger serta conveyor canvas berfungsi mengumpulkan tangkai padi yang telah terpotong ke arah tengah di mana ada conveyor canvas. Setelah itu, conveyor canvas ini akan membawa padi ke sisi perontokan, di mana silinder perontok yang fungsinya merontokkan atau melepas butiran gabah dari malainya gabah dari tangkai yang baru masuk. Gabah yang masih tetap belum terpisah dari malainya yang masih terkumpul hasil dari penyaringan akan dibawa kembali oleh conveyor mangkok ke bagian perontok untuk dirontokkan kembali lagi. Unit pencuci atau pembatas berperan untuk membersihkan padi yang sudah rontok dari potongan batang, daun, malai, serta benda asing yang lain. Mekanisme pembelahan serta pembersihan ini berjalan beberapa langkah penyaringan serta penampian. Cara untuk penggunaannya mesin combine harvester seperti berikut. Yang pertama, hidupkan combine. Combine memakai mesin yang bahan bakar diesel, di mana langkah menghidupkannya dengan skema starter yang memakai arus DC atau baterai. Sebelum hidupkan, tekankan serta lihat transmisi penting seperti pengontrol kecepatan, gas pada kondisi netral, serta tongkat kopling pada kondisi parkir. Putar kunci kontak ke kiri untuk pemanas busi pijar, serta nantikan sampai lampu padam. Selanjutnya, langsung putar ke kanan untuk on-kan, serta start diawali. Jangan mengstarter lebih dari 5 detik, sebab bisa menyebabkan overheat, langsung menghancurkan beberapa bagian di skema itu. Yang kedua, memajukan atau menjalankan serta mengundurkan combine. Combine bisa bergerak maju bila mesin pendorongnya hidup. Selanjutnya, masukkan gigi transmisi penting dengan kecepatan low, netral, high, serta deep dengan persneling maju 1, 2, serta 3, serta mundur R. Tekankan pandangan operator atau pengemudi lurus ke depan atau mengatur semua skemanya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan atau memunculkan kecelakaan.
Yang ketiga, pembelokan combine. Skema pembelokan pada combine hampir sama juga dengan skema pembelokan pada traktor. Tetapi, skema pembelokan combine bertambah efisien karena pembelokan combine mengarah kiri serta kanan bisa dioperasionalkan langsung cukup dengan satu tongkat saja. Yang keempat, hidupkan tracer atau pisau pemotong pada combine. Skema tracer pada combine sama juga dengan skema tracer biasa, tapi tracer pada combine yang diperlengkapi dengan skema transmisi pengontrol kecepatan pemutaran. Tarik tuas tracer. Selanjutnya, cocokkan kecepatan putarannya agar padi serta jerami dirontokkan semasa 2-3 menit. Apabila ingin memangkas padi, tarik tuas pisau, lantas cocokkan dengan kecepatan putarannya dan jarak pemangkasannya. Kelima, hentikan combine. Combine bisa diberhentikan dengan perlahan, yaitu cukup tarik tuas kopling ke posisi parking atau mencapai handle kopling. Selanjutnya, off-kan semua skema transmisi. Karena combine diperlengkapi dengan sistem pengereman hidrolik otomatis bukan manual. Skema transmisi yang telah dikemukakan di atas masih terdapat ketidaksamaan penting mesin combine dengan mesin reaper dalam beberapa bagian intinya. Di mana jika pada mesin ini diperlengkapi dengan mesin perontok gabah serta pencuci gabah. Kecuali dari mesin ini tidak ada mekanisme tali pengikat, sebab tangkai padi yang terpotong dibawa langsung dan dicepit ke bagian perontok, di mana gabah yang sudah rontok dilanjutkan ke bagian pembersih dengan skema hembusan oleh kipas, sedang tangkai, daun, dan gabah hampa dibuang ke atas permukaan tanah. Sebab untuk memudahkan perjalanan di atas permukaan tanah yang umumnya basah. Pada mesin combine roda yang dipakai ialah roda rantai, seperti kendaraan yang dipunyai militer atau tank. Roda rantai ini disebutkan roda crawler yang mempunyai tingkat fleksibilitas serta cengkeraman yang tinggi untuk semua situasi tanah. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Saya sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak sekalian mau ada pertanyaan? Atau bisa mendiskusikan? Saya Mbak mau tanya Mbak. Ya. Itu kan kayaknya mesinnya itu bagus gitu ya. Nah itu kira-kira nanti belinya di mana ya Mbak? Kalau belinya, insya Allah pemerintah itu pasti akan memberikan subsidi bagi rakyat-rakyat petani kecil seperti itu. Jadi nanti ada suppliernya tersendiri. Kalau misalkan mau membeli sendiri, itu ada distributor dari luar negeri dikirim ke Indonesia melalui adalah nanti saya kasih linknya kepada bapak saya. Kalau ada ini ya Mbak, minta brosurnya gitu ya? Oh iya. Lalu ada pertanyaan lagi? Iya aku Mbak Eko. Nah itu kan mesinnya anyar ya. Nah kira-kira kalau mau beli itu harganya kira ya Mbak? Soalnya kalau ini larang banget itu. Kalau masalah harga, jika bapak sekalian ingin membelinya, itu kan itu bisa disubsidi ya oleh pemerintah. Jadi petani bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk disubsidikan. Karena daerah Sragen itu juga sudah menerapkan. Untuk harganya kurang lebih di atas 100 jutaan. Wah, Itu salah sih mau piye? Itu kalau jenengan mau beli sendiri. Tapi insya Allah itu akan berguna karena mesin itu dapat diinvestasikan atau bahkan bisa disewakan kepada kelompok petani. Misalkan nanti harga sewanya tersebut masuk ke dalam kas. kelompok tani ya Mbak udah Mbak. Ya. Ya yuk. Tenang, maksudnya tidak terus awasi lagi tunggu. Kan ramah. Subsidikan bapak-bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Mbak, repot Mbak. Kayaknya kan mesinnya itu kan otomatis ya Mbak, canggih banget gitu ya Mbak. Repot ini. Jadi kira-kira ngawur nggak Mbak? Kalau sing awal itu sih bekerja dulu. Soalnya kan ya pasti banyak nih nanti petani nggak ikut panen ya rame-rame so RT kok gabung bareng kan iso nonton ke gede gitu Mbak. Kalau masalah
orang itu pasti dibutuhkan dalam setiap pekerjaan di lapangan ya, karena mesin ini kan fungsinya buat merontokkan padi, kemudian memotong padi secara otomatis. Nah nanti digiling supaya gabah-gabahnya itu nanti dapat copot dari tangan-tangannya gitu. Jadi berasnya itu kan pasti membutuhkan dimasukkan ke karung atau gimana, pastinya ada. Karena ada juga jenis mesin yang hanya sampai penggilingan saja, atau bahkan ada sampai ke pengemasannya. Tapi kalau untuk pengemasannya mungkin di Indonesia masih jarang gitu. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian jangan khawatir kalau masalah pekerjaan di lapangan itu. Bilang kalau harta yang pakal, harta yang gak beras Mbak. Nanti kalau ada yang diperlukan atau mau mengajukan proposal, insya Allah kami yang menjadi penyuluhan bisa komunikasikan kepada. Ya, nanti mungkin mbaknya bisa komunikasi sama ketua kelompok tani aja, karena kan kita cuma anggota di sini, ngoten kan. Jadi mungkin kalau yang pejabat lebih paham ngoten masalah duwe iki medeni, Mbak. Sing cilik-cilik ini gak wani ngono kuwi. Betul-betul ning sawah. Iya, seperti ning sawah, atur balik ngono, panen. Mungkin dari bapak-bapak ada pesan atau saran yang disampaikan di sini dari penjelasan materi atau diskusi tadi mengenai combine harvester sebagai alat panen dan bersama. Monggo Mas. Wah. Ya, caranya bisa ya alhamdulillah ini faktanya ya seneng ini dibantu anak-anak saking ini. Jadi secara tidak langsung petani ya tidak terlalu capek, ya, banyak pekerjaan, tapi ya itu caranya walaupun ada alat seperti ini ya kita para pekerja lapangan jangan sampai kurang gitu lah gitu. Ya. Kita sama-sama membutuhkan uang gitu penghasilan gitu. Nah, Bang, jadi itu enak jalan ini. Nah, tapi tidak bisa diri. Salah paham ya. Soalnya dia suka penak ini jadi bareng-bareng. Cuman ini alatnya ini kan jadi lebih enak, nggak sawai agak itu sama cepet. Efisien. Tapi regone itu semua dulu nanti ditang kan ayo. Kredit kayak itu oleh Subsidi kan bisa. cepat tahu lah gampang. Oh, ini nyaltan malah saya ketahuan meneh. Lagi lunas. Wah, ya suwe. Iya. Kali putune Ya dipikir kiri session apa tuh. ngomong sih di saatnya mau diskusikan ketua ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang Oh, mulia. monggo, monggo, dari atas. Saya pamit dulu ya Pak. Nggih, monggo.